Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah materi tentang teks anekdot. Kompetensi dasarnya yang pertama dari segi pengetahuan, menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sedangkan dari segi keterampilan, yang pertama, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Lalu, apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot merupakan teks yang berisi cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau suatu kejadian yang dikritik berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, jadi ketika kalian membuat teks anekdot, itu pasti ada latar belakangnya, tujuan kalian membuat teks tersebut. Biasanya tujuan membuat teks tersebut itu bergantung atau berdasarkan pada kejadian nyata di kehidupan sehari-hari, kejadian sebenarnya. Nah, biasanya dibuat untuk menyindir seseorang atau suatu masalah yang sedang terjadi. Ciri-ciri teks anekdot, yang pertama, bersifat humor atau lelucon. Nah, jadi teksnya itu berisi kelucuan. Jadi teksnya tidak menggunakan bahasa yang terlalu baku dan mengandung kelucuan. Nah, makanya disebut bersifat humor atau lelucon. Kemudian yang kedua, bersifat menggelitik. Nah, teks anekdot ini bisa memberikan hiburan tersendiri kepada pembacanya. Ketika pembaca membaca teks tersebut, pembaca merasa terhibur. Nah, itu namanya disebut bersifat menggelitik. Kemudian bersifat menyindir. Nah, yang tadi saya bilang, teks anekdot yang kalian buat itu biasanya menyindir seseorang, mengkritik suatu kejadian atau pejabat. Nah, itu ada di dalam ciri-ciri teks anekdot, bersifat menyindir. Yang keempat, terdapat pelajaran dari peristiwa yang ada dalam teks anekdot. Nah, jadi kalian buat teks anekdot tidak sekedar buat, tapi harus ada pelajaran yang dapat diambil oleh pembaca. Yang terakhir, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Nah, di abstraksi ini kalian mencoba memberikan isyarat tentang apa sih yang akan diceritakan di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua ada orientasi. Nah, di orientasi ini kalian mulai mengenalkan tokoh, waktu, dan tempatnya. Yang ketiga ada krisis. Nah, ini pemunculan masalahnya di bagian krisis. Yang keempat ada reaksi. Bagian ini berisi tindakan untuk merespon masalah yang biasanya aneh, lucu, dan unik. Nah, ini respon dari masalah yang dimunculkan di bagian krisis. Nah, itu namanya reaksi. Yang terakhir, bagian koda. Nah, koda ini bagian yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh atau pelajaran yang bisa dipetik. Ini biasa di bagian terakhir. Mari sama-sama kita lihat contoh dari teks anekdot. Judulnya Aksi Maling Terekam CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Nah, ini bagian abstraksi, bagian awal dari teks anekdot, berusaha untuk menjelaskan apa sih yang akan diceritakan di dalam teks tersebut. Nah, itu abstraksi. Seorang warga melapor kemalingan. Kemudian ada dialog di sini di antara pelapor dengan polisi. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Nah, ini bagian orientasi. Di sini dijelaskan kejadiannya kejadian apa, kemudian ada siapa aja tokohnya. Di sini dijelaskan pelapor dan polisi. Kemudian di bagian dialog polisi antar pelapor, kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, ini bagian krisis. Di sini udah mulai muncul masalah. Masalahnya apa? Masalahnya si pelapor ini mendapat rekaman CCTV malingnya, tapi polisinya nanya, udah dapat izin belum dari malingnya untuk merekam. Nah, itu kan ilegal ya. Pelapor lalu menjawab, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, itu reaksinya di
ditunjukkan oleh sikap si polisi itu. Nah, ini namanya reaksi. Kemudian kodanya hasilnya. Akhir dari ceritanya. Nah, akhir dari ceritanya ini pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, itu contoh dari teks anekdot. Kemudian ada selanjutnya menyusun teks anekdot. Yang pertama kalian harus menentukan topiknya dulu. Kalian sebenarnya mau ceritain tentang apa, mau mengkritik tentang apa. Nah, itu ditentukan dulu. Kemudian mencari bahan referensi. Dicari bahan referensinya, sumbernya harus jelas. Kemudian menentukan pesan atau sindiran yang akan disampaikan. Nah, mau nyindir apa kalian nih? Harus ditentukan. Misal kalian mau membuat teks anekdot tentang korupsi di Indonesia. Nah, itu topiknya korupsi ya, topiknya korupsi. Kemudian kalian cari bahan dari artikel-artikel yang ada di koran misal. Kemudian menentukan pesan atau sindiran yang akan disampaikan. Nah, kalian mau nyindir apa? Tentang korupsi itu biasanya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu kalian buat tuh sindiran seperti itu di dalam teks anekdot yang akan kalian susun. Kemudian menentukan unsur lucu atau konyol atau jengkel. Nah, ini yang penting ya di dalam teks anekdot karena harus lucu. Kemudian menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Yang terakhir, mengembangkan teks anekdot tersebut. Setelah kalian buat kerangkanya, menentukan alur ceritanya seperti apa, kemudian kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri yang tentunya harus mengandung humor atau kelucuan. Selanjutnya, menganalisis aspek kebahasaan teks anekdot. Nah, di dalam teks anekdot biasanya unsur kebahasaan yang digunakan itu yang pertama adalah kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris? Kalimat ini adalah kalimat pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apakah kamu mau meninggal hari ini? Ya, jawabannya pasti enggak. Semua orang pasti enggak mau meninggal hari ini. Mana ada yang siap untuk meninggal? Enggak ada kan? Nah, itu namanya kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah kalian mau masuk surga? Ya, nggak perlu dijawab, semua orang pasti mau masuk surga. Nah, itu namanya kalimat retoris. Selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung. Nah, kata hubung ini sering digunakan dalam teks anekdot. Di antaranya kata hubung waktu atau biasa disebut konjungsi temporal. Kemudian ada kata hubung sebab akibat. Nah, kalian bisa lihat contohnya. Untuk konjungsi temporal itu bisa menggunakan setelah, lalu, kemudian. Nah, untuk konjungsi sebab akibat kalian bisa menggunakan maka, karena, oleh, sebab itu. Selanjutnya ada unsur kebahasaannya kata kerja aksi. Nah, kata kerja ini menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu tindakan atau suatu aksi. Contoh kata kerja aksi itu melempar, memukul, menginjak. Selanjutnya ada kalimat perintah. Nah, kalimat perintah kalian sudah tahu ya, kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang. Contoh, jangan berbicara selagi makan. Nah, kalimat perintah ini biasanya ditandai dengan akhiran menggunakan tanda seru. Yang terakhir ada kalimat seru. Nah, kalimat seru ini adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang. Bedanya kalimat perintah dengan kalimat seru apa, Bu? Beda ya. Kalau kalimat seru itu apa yang kalian rasakan itu kalian tulis di dalam kalimat atau diwakilkan dengan sebuah kata di kalimat tersebut. Contoh, wah, sepatumu bagus sekali. Nah, kata wah ini merupakan kata seru yang menjadikan kalimat ini menjadi kalimat seru. Nah, biasanya kalimat seru ini ditandai dengan menggunakan tanda seru di akhir kalimat, sama dengan kalimat perintah. Ini yang persamaannya adalah sama-sama menggunakan tanda seru. Oke, sekian materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.